Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Pratiwi, NPM 19220006 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Perjanjian Linggarjati untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah masa awal kemerdekaan yang diampu oleh Ibu Dr. Enda Hajah Sumiatun MPD. Tentunya kalau kita membahas mengenai Perjanjian Linggarjati, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Ya, jadi Perjanjian Linggarjati ini, kalau kita menilik dari periode pada masa awal kemerdekaan yang ada di Indonesia, ini masuk pada masa revolusi fisik. Ya, jadi setelah Indonesia merdeka itu ada beberapa masa teman-teman, atau ada beberapa periode. Yang pertama adalah masa revolusi fisik ya, yang termasuk Perjanjian Linggarjati tadi. Kemudian yang kedua, ada masa periode survival, kemudian yang ketiga ada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ya, jadi ada 5 periode setelah Indonesia merdeka. Nah, untuk Perjanjian Linggarjati itu masuk ke dalam masa revolusi fisik. Jadi apa itu masa revolusi fisik? Masa revolusi fisik itu merupakan di mana masa setelah Indonesia merdeka, tapi ternyata bangsa-bangsa penjajah itu masih menginginkan bangsa Indonesia lagi, masih ingin menjajah Indonesia kembali. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ketika itu belum mendapatkan pengakuan secara de facto dan juga de jure oleh bangsa-bangsa lain, sehingganya mereka belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara daulat. Sehingga bangsa-bangsa itu masih menginginkan bangsa Indonesia. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ini dibentuklah masa revolusi fisik. Jadi pada masa revolusi fisik ini, usaha yang mereka lakukan atau yang bangsa Indonesia lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan cara diplomasi dan juga konfrontasi. Nah, untuk masa atau usaha yang diplomasi ini berupa perundingan, berupa perjanjian. Salah satunya adalah Perjanjian Linggarjati. Untuk yang konfrontasi itu contohnya seperti perang-perang, pemberontakan bersenjata, dan lain sebagainya. Ya, jadi Perjanjian Linggarjati ini termasuk dalam usaha dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan cara diplomasi, yaitu melalui perjanjian. Jadi Perjanjian Linggarjati ini merupakan salah satu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda dalam sejarah kemerdekaan. Perjanjian ini digelar di Linggarjati, Jawa Barat yang kemudian ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta terkait dengan status kemerdekaan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana latar belakang diadakannya Perjanjian Linggarjati. Ya, jadi bangsa Indonesia ini kan memproklamasikan kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah sekian lama dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda dan juga Jepang. Ternyata setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Belanda ini masih ingin menguasai bangsa Indonesia kembali. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung ke dalam NICA itu kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Yang kemudian digelarlah rangkaian perundingan guna untuk membahas tentang status kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan pertama itu dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1945 yang dilaksanakan di Jakarta oleh perwakilan Republik Indonesia dan NICA. Ternyata pada pertemuan pertama tersebut belum mendapatkan kesepakatan, sehingga diadakan lagi pertemuan yang kedua, yaitu pada tanggal 13 Maret 1946, dilanjutkan tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 1946, yang kemudian menghasilkan suatu naskah yang dikenal dengan sebutan Rumusan Jakarta. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kronologi dari Perjanjian Linggarjati. Ya, jadi sebagai tindak lanjut dari beberapa pertemuan di awal tadi yang membahas tentang persoalan status kenegaraan, kemerdekaan, dan juga wilayah negara Republik Indonesia, ternyata
bagi pihak pemerintah Belanda itu mereka belum setuju. Dan mereka ini menawarkan opsi bahwasanya negara Indonesia ini akan dijadikan sebagai bawahannya Belanda, di bawah persemakmuran Belanda. Ternyata ada pihak dari Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, yang menolak mentah-mentah opsi tersebut. Beliau menginginkan bahwa bangsa Indonesia ini punya kedaulatan secara penuh. Lalu setelah itu perundingan kembali dilanjutkan, yang mana telah disepakati adanya waktu untuk pertemuan penting membahas mengenai pengakuan kedaulatan dari negara Indonesia dari pihak Belanda, yaitu pada tanggal 12 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan Linggarjati ini berlangsung selama 3 hari, yaitu sampai dengan tanggal 15 November 1946, yang kemudian menghasilkan suatu isi. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari pada tahun 1949. Kemudian hasil yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda itu bersepakat untuk membentuk negara Indonesia Serikat. Kemudian isi dari perjanjian Linggarjati yang terakhir adalah RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan dengan Ratu Belanda itu sebagai ketuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh dalam perjanjian Linggarjati. Jadi dalam perjanjian Linggarjati ini ada beberapa delegasi. Yang pertama adalah delegasi dari Belanda, yaitu ada Hubertus van Mook dan Profesor Dr. Insinyur W. Schermerhorn. Kemudian dari Indonesia, delegasi dari Indonesia itu ada Sultan Syahrir, A.K. Ghani, kemudian ada Amir Syarifuddin, kemudian ada Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rum, dan Ali Budiarjo. Kemudian delegasi yang terakhir yaitu delegasi dari pihak Inggris, yaitu sebagai penengah dalam perjanjian Linggarjati, yaitu ada Lord Inverchapel dan Lord Killearn. Itulah beberapa delegasi dan juga tokoh-tokoh dalam perjanjian Linggarjati. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari adanya perjanjian Linggarjati. Oke, untuk dampak positif yang pertama, yaitu citra Indonesia di mata dunia itu semakin kuat karena adanya pengakuan dari Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu Belanda mengakui wilayah Indonesia dengan kuasa Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Madura secara de facto. Dan dampak positif dari adanya perjanjian Linggarjati yang terakhir adalah selesainya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Oke teman-teman, kita lanjut ke dampak negatifnya, yaitu yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Kemudian dampak negatif yang kedua, yaitu negara Indonesia harus memberikan waktu kepada Belanda untuk mempersiapkan agresi militernya yang kedua. Dan dampak negatif yang selanjutnya yaitu perjanjian ini ternyata ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Kemudian dampak negatif dari adanya perjanjian Linggarjati yang terakhir adalah ternyata dalam perundingan tersebut Sultan Syahrir ini dianggap memberikan dukungan kepada Belanda. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian Linggarjati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.